Yang kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu nomor 21 sampai 30. Nomor 21 ini merupakan integral substitusi, jadi kita misalin dulu. A-nya itu adalah sin 2x, berarti dA per dx ya. Turunan sin 2x itu berarti cos 2x kali 2, berarti dx itu dA per 2 kali cos 2x. Nah, karena di sini kita mau ubah ke dalam A, maka batasnya pun harus kita ubah juga. Berarti ketika ketika x-nya 0, berarti nilai A-nya ini jadi sin 2 kali 0. Ketika x-nya pi per 2, pi per 4, berarti A-nya batas bawahnya ini batas atasnya ini jadi sin pi per 2 sin 90, berarti nilainya 1. Jadi batasnya ini bisa kita ubah jadi 0 sampai 1, 12 cos 2x A pangkat 3 dA per 2 cos 2x. Bisa kita coret, berarti jadi 6. Integral dari 6A pangkat 3 berarti 6A pangkat 4 per 4 untuk batas 0 sampai 1. Berarti 6 per 4, 4 A nya kita ganti 1 pangkat 4 dikurangi 0 pangkat 4. 6 per 4 itu 3 per 2, 1 pangkat 4, 1 kurangi 0, 1. Jadi hasilnya 3 per 2. 3 per 2, 1,5 ya. Nomor 4, kita harus perhatikan rumus 2 cos ya. 2 cos alfa cos beta itu sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Nah, berarti karena di sini 4, berarti kan bisa kita ubah jadi 2 kali 2. Berarti integral 2 kali cos 5 per 2 ditambah 3 per 2 berarti jadi cos 4x ditambah 5 per 2 kurangi 3 per 2 berarti 2 per 2 berarti cos x. Berarti 2 cos 4x ditambah 2 cos x. Nah, ini hasilnya integral cos berarti kan jadi 1/4 sin 4x ditambah 2 sin x plus c, berarti ini 1/2 sin 4x ditambah 2 sin x ditambah c, ini sama dengan 1/a sin 4x ditambah 1/b sin x plus c. Dengan demikian di sini 1/a sama dengan 1/2 berarti a nya 2, kemudian 1/b sama dengan 2 berarti b nya 1/2. Nilai a kali b berarti 2 dikali 1/2 berarti 1. 23 ini juga termasuk integral substitusi ya. Nah, ini kita misalkan aja. Akar x min 2 itu a. Berarti nanti supaya kita dapat x nya kita kuadratkan, x min 2 sama dengan a kuadrat, berarti x sama dengan a kuadrat plus 2. Nah, di sini dA per dx, nah turunannya berarti sama aja kita nurunkan x min 2 pangkat setengah, berarti setengah kali x min 2 pangkat min setengah, atau 1/2 akar x min 2. Nah, akar x min 2 itu sama dengan a, berarti dA per dx itu sama dengan 1/2a. Artinya apa? 2a dA itu sama dengan dx. Nah, kita ubah semuanya dalam a.
10x berarti 10 kali A kuadrat plus 2 kali akar X min 2 berarti kali A, dx berarti 2A dA. Ini 10 kali A kali 2A berarti 20 A kuadrat kali A kuadrat plus 2 dA. Diintegral 20 A pangkat 4 ditambah 40 A kuadrat dA. Jadi hasilnya 20 A pangkat 5 per 5 ya, ditambah 40 A pangkat 3 per 3 ditambah C. 20 bagi 5 berarti 4 A pangkat 5, 40 per 3 A pangkat 3. Ini bisa kita faktorkan, kita samakan aja 4 ini jadi 12 per 3. Kita faktorkan A pangkat 5 dengan A pangkat 3 berarti A pangkat 3 pernya 3 keluar, 12 dengan 40 FPB nya 4 ya. Jadi 12 per 3 dibagi 4 per 3 ini kan berarti 3 A pangkat 2 gitu ya, ditambah 40 per 3 dibagi 4 per 3 kan 10. A pangkat 3 nya udah keluar, C. Ingat A kuadrat itu X min 2 atau A itu akar X min 2. Berarti ini 4 per 3 A kali A kuadrat berarti 4 per 3 akar X min 2 kali X min 2 3 kali X min 2 tambah 10 berarti kan ini 3x dikurangi 6 tambah 10 berarti min 6 tambah 10 jadinya plus 4. Nah, kita lihat di sini AX kuadratnya di depan, berarti ya kita kalikan aja. X kali 3x berarti 3x kuadrat, X kali 4 4x, min 2 kali 3x min 6x. 4x kurangi 6x berarti min 2x, min 2 kali 4 berarti min 8 ya. Kali akar X min 2 ditambah C. Berarti kan di situ AX kuadrat plus BX plus C. Berarti ini berarti kita dapat A nya 3, B nya min 2, C nya min 8. Yang ditanya nilai A kurangi B tambah C, berarti 3 dikurangi negatif 2 ditambah negatif 8. Jadi hasilnya negatif 3. 24 ini kita tinggal ini aja, kita bisa gunakan segitiga Pascal gitu ya. 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 10 5 1. Nah, pada bagian kiri berarti 1 AX pangkat 5 AX pangkat 4 kali B 10 AX pangkat 3 B pangkat 2 10 AX pangkat 2 kali B pangkat 3 32 X pangkat 5 min CX pangkat 4 plus 20 X pangkat 3 min DX kuadrat. Ini A pangkat 5 X pangkat 5 5A pangkat 4 B kali X pangkat 4 10 A pangkat 3 B kuadrat X pangkat 3 X saya taruh belakang 10 A kali B pangkat 3 X kuadrat. Oh sorry, A nya kuadrat ya. Nah, kita tinggal samakan aja bentuknya ini. Koefisien X pangkat 5 itu A pangkat 5, di sini 32,
berarti A pangkat 5 sama dengan 32. 32 itu 2 pangkat 5, berarti kita dapat A nya 2. Selanjutnya tinggal B ya. Berarti kan di sini suku kedua ini negatif, min C, berarti otomatis kita ambil B nya harus negatif, karena A pangkat 4 itu tidak mungkin negatif ya. Jadi kita ambil B nya yang negatif. Kita ambil dari koefisien X pangkat 3, 10 A pangkat 3 B kuadrat, di sini 20. 10 A pangkat 3 B kuadrat sama dengan 20. A nya 2. Jadi 10 kali 8 kali B kuadrat sama dengan 20. Berarti B kuadrat sama dengan, ini bisa kita coret, 20 bagi 10, 2. 2 per 8 atau 1/4. Berarti B sama dengan minus akar 1/4. Karena kita cari B nya yang minus, berarti minus 1/2. Kita lihat koefisien X pangkat 4 nya sebelah kanan itu adalah min C sama dengan 5A pangkat 4B, berarti C nya min 5A pangkat 4B. Kemudian koefisien X kuadratnya min D ya. Min D sama dengan koefisien X kuadratnya di sini 10 A kuadrat B pangkat 3, berarti D nya min 10 A kuadrat B pangkat 3. Jadi nilai C per D ya kita tinggal bandingkan aja, min 5 A pangkat 4 B per min 10 A pangkat 2 B pangkat 3. Ini kita coret, ini 2 A pangkat 2 A pangkat 4 dibagi A pangkat 2, A pangkat 2. Ini coret 1, 2. Berarti kali B kuadrat. Nah, kita tinggal masukkan aja. A nya 2, 4. 2 kali B kuadrat, B nya min setengah, 1/4. Berarti ini 4 dibagi 1/2. Jadi hasilnya 8. Kemudian di sini suku konstan. Suku konstan di sini itu artinya pangkatnya 0. Ya, kalau pangkatnya pangkat 0, kita perhatikan di sini ini pangkatnya 2, ini pangkatnya yang sebelah sini itu berarti min 1 kali X pangkat min 3. Nah, di sini kita cari pangkatnya. Sebenarnya kita bisa tebak aja. Kita kombinasi 5 itu kan tidak banyak kombinasinya, 0 tambah 5, 1 tambah 2, 2 tambah 3, 3 tambah 2 dan seterusnya. Kita tinggal bisa tebak aja. Supaya X nya pangkat 0 berarti kan otomatis nanti ini pangkat X nya kan dijumlah. Pangkatnya dijumlah berarti ini kan harusnya pangkat 3, ini pangkat 2. Sebenarnya gitu aja sih. Gitu. Kalau mau cari ya enggak masalah. Kita bisa gunakan bentuk sigma. Bentuk sigmanya itu kan berarti sigma R sama dengan 0 sampai 5. 5 kombinasi R 2X kuadrat pangkat 5 min R dikali min 1 kali X pangkat min 3 pangkat R. Nah, ini kita kalikan aja, berarti kalau kita cari X saja berarti kan X pangkat 10 min 2R, ini dikalikan satu-satu. Sementara koefisiennya kita abaikan dulu, kemudian X pangkat min 3R. Berarti kan di sini X pangkat 10 min 5R. Nah, di sini harus sama dengan X pangkat 0. Berarti kan otomatis 10 min 5R-nya sama dengan 0. Berarti 10 sama dengan 5R, sehingga dapat R-nya 2. Nah, kan sama kayak tadi. Di sini 5 kurangi 2. 5 kurangi 2, 3. Ini 2. Berarti 5C2. Gitu, 5C2. Berarti ini 10, 2 pangkat 3, 8, X pangkat 6, min 1 pangkat 2, 1, X pangkat min 6, 80. Gitu. Diketahui koefisien X kuadrat dan X pada ekspansi 5 ditambah 2X pangkat N adalah A dan B. Jika A sama dengan 2B, maka nilai N kuadrat adalah, nah oke. Nah, ini ya kita ekspansikan seperti biasa saja. Berarti kan bentuknya ini sigma
R sama dengan 0 sampai N 5 pangkat N kombinasi R 5 pangkat N min R 2X pangkat R. Perhatikan di sini X pangkat 2 sama X, berarti A itu koefisien X pangkat 2. Kita cari X pangkat 2 nya, berarti R nya kan otomatis harus 2. Jadi 5 kombinasi 2 5 pangkat N nya kan belum dapat. N kombinasi 2 5 pangkat N min 2 dikali 2X kuadrat, berarti ini N kombinasi 2 5 pangkat N min 2 kali 4 kali X kuadrat, berarti di sini dapat A nya ini. Kemudian X berarti N kombinasi 1 5 pangkat N min 1 2X pangkat 1. Berarti nanti dapat B nya itu ini 5 lagi ya, N. Nah, perhatikan hubungannya A sama dengan 2B. Ini kita tuliskan, berarti N kombinasi 2 5 N min 2 kali 4 sama dengan 2 kali N kombinasi 1 5 pangkat N min 1 kali 2. Nah, 2 kali 2 ini 4 ya. 4 bisa kita coret di sini. Jadi N kombinasi 2 sama dengan N kombinasi 1 5 pangkat N min 1 dibagi 5 pangkat N min 2. Nah, ini kan kalau pembagian pangkat dikurangi, N min 1 dikurangi N min 2 itu berarti 5 pangkat 1 saja. Jadi N kombinasi 2 ini kan N kombinasi 1 5 pangkat N min 1 dikurangi N min 2. Nah, kita jabarkan N kombinasi 2 kan berarti N faktorial N min 2 faktorial dikali 2 faktorial. N kombinasi 1 berarti N faktorial berarti N min 1 faktorial kali 1 faktorial ya 1 ya. N faktorialnya bisa kita jabarkan N min 1 N min 2 faktorial N kali N min 1 faktorial. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret. L 5N ya. N nya juga bisa kita coret, berarti N min 1 sama dengan 10. Kita dapat N nya 11. Berarti nilai N kuadrat sama dengan 121 atau 11 kuadrat. Oke, nomor 27. Berarti kita definisikan kalau PX sama dengan X ini N kombinasi X A pangkat N min X B pangkat X. B nya itu peluang sukses ya. Peluang sukses di sini ya ini ya sepertiga. Berarti otomatis A nya sama dengan 1 dikurangi sepertiga, berarti jadi 2/3. Nah, karena yang diminta X kurang dari sama dengan 4, berarti kan kita jumlahkan PX sama dengan 0 sampai PX sama dengan 4. Nah, ini kan terlalu banyak ya, terlalu banyak, padahal N nya sendiri 6, berarti kan sama aja dengan 1 dikurangi karena seperti ini. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kita perhatikan kalau PX sama dengan 0, karena X nya N nya 6 ya, tambah PX sama dengan 1 dan seterusnya sampai PX 4 tambah PX sama dengan 5 tambah PX sama dengan 6 itu nilainya 1, sedangkan yang kita butuhkan yang ini saja, berarti otomatis dia tinggal dipindah ruas ke sini jadi minus.
Oke, kita tinggal hitung saja, berarti 1 dikurangi PX5 berarti N-nya 6 ya, berarti 6 kombinasi 5 kali 2/3 pangkat 1 kali 1/3 pangkat 5 ditambah 6 kombinasi 6 1/3 pangkat 6. 1 dikurangi 6 kombinasi 5 berarti dia 6, 2/3 kali 1/3 pangkat 5 729 ya. 243. 6 kombinasi 6 1 ini 729. 729 per 729 kemudian dikurangi 6 kali 2 12 29 kurangi 12 17 kurangi 1 16 berarti ini hasilnya 716 per 729. Selanjutnya nomor 28, peluang sisi gambar muncul 6 kali dari pelemparan 8 koin, berarti N-nya ini 8, X-nya ini 6. Koin yang tak homogen dengan peluang muncul angka 2 kali muncul gambar. Angka sama dengan 2 kali gambar, padahal angka tambah gambar itu peluangnya harus 1. Berarti 3 gambar sama dengan 1, berarti peluang gambarnya adalah 1/3, otomatis peluang angkanya 2/3 ya. Karena yang dihitung di sini 2 gambar, berarti sama aja kita ngitung PX sama dengan 6. Kita tulis dulu rumusnya. PX sama dengan X kecil, berarti N kombinasi X A pangkat N min X kali B pangkat X. B nya itu yang sukses, B itu peluang sukses. Sukses itu berarti yang diinginkan yaitu gambar, karena yang diminta di sini peluang gambar. Berarti PX sama dengan 6, 8 kombinasi 6, 2/3 pangkat 2 1/3 pangkat 6. 8C6 itu 28, 4/9 kali 1/729. 28 kali 4 112 per 6561. Kemudian nomor 29, setiap soal pilihan ganda punya 5 pilihan jawaban, 1 pilihan benar, berarti peluang benar itu 1/5, ini sukses ya. Yang ini berarti 4/5, ini salah atau gagal. Jika didefinisikan X adalah banyakan jawaban benar, berarti benar yang sukses tadi. Oh ya, ini ada 4 pertanyaan yang tersedia, berarti N-nya 4. Maka peluang menjawab minimal 2 soal dengan jawaban benar, berarti PX lebih dari sama dengan 2. Berarti PX sama dengan 2, PX sama dengan 3, PX sama dengan 4. T4C2 4/5 pangkat 2 1/5 pangkat 2, 4 kombinasi 3, 4/5 kali 1/5 pangkat 3, ini 4 kombinasi 4, 4/5 pangkat 0, 1/5 pangkat 4. 4C2 4C2 nilainya 6, 16/25. Sebentar, sini dulu. Nanti. 4 kali 4/5 kali 1/125
Ini 1/65, 625. Sebentar. Jadi ini dapatnya 113/625. Kemudian terakhir N koin tak homogen dilempar dengan X jumlah sisi gambar yang muncul. Jika peluang gambar 2 kali angka, berarti ini hampir sama seperti tadi perhitungannya, cuma angkanya ini 2 kali gambar. Kalau di sini gambarnya 2 kali angka, berarti kita bisa langsung tulis gambarnya 2/3, angkanya 1/3. Caranya seperti nomor 28 tadi. Kemudian peluang muncul 2 gambar dibandingkan dengan 3 gambar adalah 3/8. Berarti PX sama dengan 2 dibagi PX sama dengan 3, itu nilainya 3/8. Kemudian yang ditanyakan adalah PX sama dengan 1. N koin homogen berarti ya sementara dalam N dulu, berarti N kombinasi 2 1/3 pangkat N-2 2/3 pangkat 2 dibanding N kombinasi 3 1/3 pangkat N-3 kali 2/3 pangkat 3 sama dengan 3/8. Nah ini tinggal kita uraikan saja. 2/3 pangkat 2 dengan 2/3 pangkat 2 ini bisa kita coret. Ini coret 2, berarti ini pangkatnya tinggal 1. Ini juga sama, pangkatnya dikurangi N-3, berarti N-2 dikurangi N-3, berarti tinggal pangkat 1 ya. Berarti ini N kombinasi 2 1/3, ini N kombinasi 3 2/3. Ini 3-nya bisa kita coret, jadi ini 3/8. Bisa kita sederhanakan bentuknya. N kombinasi 2 berarti kan N faktorial dibagi N-2 faktorial kali 2 faktorial dibagi N faktorial dibagi N-3 faktorial kali 3 faktorial kali 2 sama dengan 3/8. Bentuk ini kita sederhanakan dulu. Kalau N faktorial itu kan berarti N kali N-1 kali N-2 faktorial. Jadi ini bisa kita coret. 2 faktorial itu 2 ya. Berarti bentuk yang di sini itu bisa kita ganti dengan N kali N-1/2. Kemudian untuk N faktorial per N-3 faktorial kali 3 faktorial, itu kan N-nya bisa jadi N kali N-1 kali N-2 kali N-3 faktorial dibagi N-3 faktorial kali 3 faktorial. 3 faktorial 6 ya. Ini bisa kita coret. Berarti yang di sini bisa kita ganti jadi N kali N-1 kali N-2/6. Nah ini kan ada yang sama ya. Ada yang sama bisa kita coret N dengan N, N-1 dengan N-1. Berarti kan ini sama aja dengan 1/2 dibagi, ini bisa kita coret juga ya. Ini 3. N-2/3 sama dengan 3/8. Berarti ini setengah kali 3/N-2 sama dengan 3/8. 3-nya bisa kita coret, berarti 2-nya juga bisa kita coret 4. Berarti ini 1/N-2 sama dengan 1/4. Berarti N-2 sama dengan 4, berarti N-nya sama dengan 6. Berarti PX sama dengan 1. Di 6 kombinasi 1
Kemudian angkanya tadi sepertiga pangkat 5, 2/3 pangkat 1, 6 1/243, 2/3. Ini bisa kita coret 1, ini 2. Hasilnya 2 kali 1 kali 2 berarti 4/243. Oke, terima kasih, selamat pagi.